Ya, penting sekali diperhatikan oleh KPM PKH ketika mau mengambil bantuan dan setelah mengambil bantuan PKH. Ada beberapa yang harus diperhatikan oleh KPM PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya ibu-ibu KPM PKH, pendamping PKH di seluruh Indonesia? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Dan semoga kita selalu terhindar dari namanya virus corona. Dan jangan lupa ya, selalu terapkan protokol kesehatan ketika bepergian, menggunakan masker, kemudian sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun atau minimal menggunakan hand sanitizer ya, dan jangan lupa jangan sampai berkerumun ya. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan pesan-pesan kepada KPM PKH ketika mau mengambil bantuan PKH ya. Pesannya apa? Saya lanjutkan nanti, tapi sebelumnya non bantuannya mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share ya di bawah ini. Terima kasih. Ya, penting sekali diperhatikan oleh KPM PKH ketika mau mengambil bantuan dan setelah mengambil bantuan PKH. Ada beberapa yang harus diperhatikan oleh KPM PKH. Ya, yang pertama ya seperti tadi saya terangkan, di masa pandemi ini ya, ketika mau mengambil bantuan PKH harus terapkan protokol kesehatan. Itu wajib. Ya, jadi ketika misalkan tidak menggunakan masker ya, nanti bantuannya bisa saja tidak bisa diambil. Ya, misalkan mengambil di warung. Nah, itu biasanya petugas warung itu membuat aturan harus memakai masker atau cuci tangan terlebih dahulu. Ya, itu harus terapkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, ya, ATM PKH atau KS PKH itu harus dipegang oleh KPM tersebut ya, jangan sampai dititipkan ya, jangan sampai dipegang sama orang lain ya, karena ATM PKH itu sangat penting sekali. ATM PKH itu ya harus dipegang, harus dimanfaatkan dan harus disimpan oleh KPM tersebut ya, tidak boleh dipegang sama orang lain. Nah, kemudian PIN juga itu jangan sampai orang lain tahu ya. PIN ATM PKH itu ya hanya si penerima saja yang mengetahui, karena PIN adalah nomor rahasia ya. Ketika mau mengambil itu harus memasukkan PIN seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ketika setelah mengambil bantuan PKH, ini yang sering diabaikan ya. Ketika setelah mengambil bantuan PKH ya, jangan lupa struk pengambilan kertasnya yang panjang itu ya disimpan baik-baik, harus disimpan ya, jangan langsung dibuang atau kemana, atau malah tidak dikasih sama petugasnya ya. Jadi ketika misalkan tidak dikasih ya, minimal minta bukti pengambilannya, misalkan ngambil berapa, saldonya berapa, harus tahu ya. Kalau misalkan ada struknya, silakan diminta dan disimpan, karena biasanya ada pendamping PKH yang meminta struknya untuk dicek dan lain-lain. Ini penting sekali ya. Jadi sebenarnya di aturannya itu ketika mengambil bantuan PKH di warung misalkan ya, itu struknya harus dikasih sama KPM tersebut ya. Jadi untuk warung ada, untuk KPM itu ada sendiri struknya ya, supaya kita tahu kita ngambil berapa, saldonya berapa ya, bukti pengambilan ketika KPM itu mengambil bantuan PKH. Nah, itu jangan sampai hilang atau rusak ya, atau malah tidak dikasih dan lain-lain, itu jangan sampai. Oke. Setelah mengambil bantuan PKH, struknya sudah disimpan, silahkan manfaatkan bantuan PKH sebaik mungkin. Seperti di video sebelumnya saya sampaikan, jangan sampai bantuan PKH untuk hanya memenuhi keinginan saja ya. Di situ ada kebutuhan dan keinginan. Utamakan kebutuhan
Ya, misalkan ketika punya balita itu harus untuk beli susu misalkan, ya, untuk makanan-makanan yang bergizi. Kemudian kalau memang anak sekolah ya untuk bayar sekolah atau beli tas, buku dan lain-lain. Ketika misalkan lansia ya misalkan beli susu, ya vitamin dan lain-lain. Ya harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebutuhan. Ya, misalkan masih ada misalkan ya silakan untuk keinginan apa beli jajan anak itu nggak apa-apa. Ya, tapi jangan hanya untuk beli jajan semuanya. Ya, nanti untuk kebutuhan sekolahnya misalkan tidak ada, itu jangan sampai. Ya, apalagi dimanfaatkan oleh bapaknya, misalkan bapaknya ngerokok, ambil uang dari PKH untuk beli rokok, itu jangan sampai. Kalau ada yang seperti itu ketahuan, nanti akan dikasih surat peringatan. Ketika melanggar terus, nanti bisa jadi akan kita keluarkan dari kepesertaan PKH. Ya, itu tegas sekali. Ya, intinya bantuan PKH itu hanya ya diutamakan untuk kebutuhan, ya, jangan untuk keinginan kita. Seperti itu. Sudah paham ya semuanya? Jadi untuk KPM PKH di seluruh Indonesia silakan bisa diperhatikan, dicermati terkait dengan bantuan PKH. Intinya arahan dari pendamping PKH ketika misalkan saat P2K2 atau FDS silakan diperhatikan. Ya, kemudian ketika ada materi FDS silakan dipraktekkan di rumah. Misalkan tentang materi kesehatan, tentang pengasuhan dan pendidikan anak, pengelolaan keuangan, menabung dan lain-lain, silakan bisa dipraktekkan di rumah. Karena menurut kami itu materinya sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya, termasuk pendamping PKH. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat. Salam PKH dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.